Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Andriawan Channel. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membuat sedikit video yang berbeda dari sebelumnya nih teman, yaitu tentang trik atau tips yang mudah-mudahan bisa berguna untuk kalian semua. So, saksikan terus video ini sampai selesai. Oke teman, jadi di video kali ini saya akan sedikit mengulas tentang tips menghindari penipuan lowongan kerja teman. What? Jadi khususnya bagi kalian yang sedang mencari pekerjaan atau bagi adik-adik nih yang baru lulus sekolah dan memutuskan untuk mencari pekerjaan, hati-hati. Tetap kalian harus hati-hati, jangan sampai kalian menjadi salah satu korban si perusahaan-perusahaan bodong atau perusahaan-perusahaan palsu teman. Nah, jadi di sini saya punya 7 trik atau tips cara menghindari penipuan dari lowongan pekerjaan, teman. Yang pertama, kalian harus cari tahu dulu latar belakang perusahaan yang membuat iklan lowongan kerja tersebut, teman. Jadi kalian bisa kunjungi situs-situs resminya atau kalian cari di sosial media supaya kalian bisa menemukan hal-hal yang membuat kalian yakin gitu, atau kalian bisa temukan ada aktivitas di perusahaan tersebut yang bisa dibuktikan dengan foto, video, atau event-event yang sedang berlangsung di perusahaan tersebut, teman. Nah, yang kedua, kalian wajib cek kesesuaian alamat dan nomor telepon, teman. Jadi saat ini itu banyak banget modus-modus penipuan yang mengatasnamakan perusahaan-perusahaan tertentu, teman. Jadi kalian itu wajib cek kesesuaian alamatnya dan nomor teleponnya yang dicantumkan di lowongan kerja tersebut, teman. Nah, yang ketiga ini kalian perhatikan untuk alamat email yang digunakan, teman. Jadi perusahaan yang sedang membuka lowongan kerja itu, mereka itu akan mencantumkan alamat email resminya, teman. Apalagi sebuah perusahaan besar itu suatu kewajiban bagi mereka mencantumkan alamat email resmi ketika membuka lowongan kerja, teman. Yang nantinya bisa kalian gunakan untuk melamar kerja atau menerima wawancara kerja, teman. Nah, sedangkan si perusahaan fiktif atau palsu ini, mereka akan memanfaatkan domain atau email-email gratis, teman. Seperti Gmail, Hotmail, atau Yahoo, teman. Nah, tapi maaf nih, tidak semua perusahaan resmi itu menggunakan alamat email resmi juga. Ada juga yang menggunakan domain atau email yang gratis, teman. Dan sebaliknya juga, teman. Ada juga nih perusahaan fiktif atau palsu, mereka menggunakan alamat email yang resmi, teman, atau berbayar. Mereka itu berkorban untuk mengelabui kalian semua. Jadi tetap kalian harus hati-hati. Untuk kalian yang sedang melamar pekerjaan, tetap cek dan recheck, teman. Nah, yang keempat ini, kalian juga wajib perhatikan untuk bahasa iklan yang digunakan di lowongan kerja tersebut, teman. Jadi, si perusahaan fiktif atau palsu ini biasanya itu membubuhkan tagline yang benar-benar berlebihan atau yang tidak masuk akal, teman. Contohnya nih, kayak buruan lamar, atau posisi terbatas, atau tidak perlu pengalaman. Nah, itu kan berlebihan. Untuk sebuah perusahaan itu tidak perlu memerlukan imbuhan seperti itu, teman. Jadi mereka itu akan mensortir si pelamar kerjanya. Kalau untuk yang fiktif ini pakai tagline-nya itu yang berlebihan, teman. Nah, selain itu juga uraian kata-kata di deskripsi yang mereka cantumkan di lowongan kerja itu, teman, seringkali itu tidak jelas, bahkan janggal buat kita, teman. Jadi kalian tetap hati-hati, tetap cek. Nah, ada lagi, teman, satu. Maaf nih, apabila ada yang tersinggung, jika ada perusahaan yang memanggil kalian melalui pesan atau WhatsApp, dan di dalam deskripsi tersebut itu monoton, bahkan kata-katanya itu panjang banget, teman. Kalian perhatikan, di situ biasanya mereka pakai note dan mereka menjelaskan secara detail itu posisi kantor mereka, teman. Contohnya, depan halte, 50 meter dari masjid,
atau kalian disuruh naik angkot dan turun misalkan di depan masjid, atau menjelaskan tentang tembok warna biru, kaca warna biru, itu kalian hati-hati. Jika ada pesan yang seperti itu atau panggilan dan ada kata-kata seperti itu, saya jamin fix itu pembohongan. Itu perusahaan fiktif. Oke teman, yang kelima, masalah biaya perekrutan. Menurut saya, kalian wajib hindari perusahaan-perusahaan yang mengharuskan kalian itu membayar sejumlah uang demi melancarkan proses perekrutan. Apapun bentuknya teman, baik itu dana transport, dana pelatihan, atau uang administrasi, kalian itu jangan pernah memberikan sejumlah uang berapapun yang mereka minta teman. Masa sih kita cari uang, harus mengeluarkan uang? Tidak ada rumusnya teman. Jadi kalian jangan sampai pernah ketipu oleh perusahaan-perusahaan tersebut teman. Kecuali nih, kalian kenal dengan orang tersebut, dengan rekrutmen tersebut, atau kalian betul-betul tahu tentang latar belakang perusahaan tersebut teman. Itu baru terserah kalian. Tapi menurut saya, sekenal-kenalnya kita dengan orang tersebut, sekenal-kenalnya kita dengan perusahaan tersebut, masa kita harus mengeluarkan uang? Justru kalau memang kita kenal dengan orangnya, kenal dengan perusahaannya, mereka akan mempermudah kita untuk masuk ke perusahaannya teman. Bukan harus mengeluarkan uang untuk biaya perekrutan. Oke, selanjutnya nomor 6, itu masalah lokasi wawancara teman. Nah, kalian waspadai dengan perusahaan-perusahaan yang memanggil kalian untuk wawancara di luar kota teman. Kalian harus perhatikan ini baik-baik. Memang sih tidak semua perusahaan yang memposisikan tes atau wawancara di luar kota itu palsu. Tidak semua teman. Tapi kalian wajib perhatikan. Jika si perusahaan tersebut mengharuskan kalian membeli tiket pesawat atau hotel, dan mereka menyuruhnya untuk membeli di biro jasa perjalanan tertentu, mending kalian itu mengurungkan niat untuk melamar pekerjaan ke perusahaan tersebut teman. Biasanya perusahaan itu atau orang itu bekerja sama dengan si biro jasa tersebut teman. Jadi kalian jangan pernah sekali-kali menghubungi mereka atau biro jasa tersebut, atau kalian memberikan sejumlah uang, itu jangan pernah mau teman. Kecuali lagi nih, seperti yang tadi, kecuali kalian betul-betul kenal dengan perekrutnya, memang betul yang merekrut kalian itu mengharuskan kalian untuk keluar kota untuk wawancara, dan kalian kenal, itu baru boleh, silahkan. Oke, ini yang terakhir teman, masalah gaji atau upah. Siapa sih yang nggak mau punya gaji yang tinggi, punya upah yang besar? Pastinya dong, kalian dan kita semua itu pengen banget teman. Tapi kalian itu harus perhatikan, jika ada perusahaan yang menawarkan kalian dengan gaji tinggi tapi tidak wajar, itu kalian wajib perhatikan teman. Ada apa di balik ini semua? Takutnya si perusahaan tersebut itu fiktif. Dan kalian bisa ukur gaji tinggi itu dengan posisi yang kalian lamar teman. Jadi tolak ukurnya itu bisa diukur dari posisi. Nah, jika kalian mewajarkan gaji yang ditawarkan dengan posisi kalian, silahkan. Tapi jika gaji terlalu tinggi, tapi posisi kalian yang kalian lamar ini menurut kalian tidak sesuai, lebih baik hindari teman. Karena itu fiktif. Oke, akhirnya kita berada di penghujung video teman. Semoga tips-tips yang sudah saya sharing ke kalian ini bisa bermanfaat buat kalian yang sedang mencari pekerjaan, khususnya bagi adik-adik yang baru lulus yang belum punya pengalaman sama sekali. Kalian tetap semangat, tetap berusaha, dan tetap berdoa. Semoga kalian mendapatkan pekerjaan yang layak, yang baik, dan tentunya berkah buat kalian semua. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian like, komen, dan subscribe. Dan kalian bisa share ke sosial media yang kalian punya. Tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.